Hanging out flag ceremony on Monday, 11 August 2025 will soon begin as upacara pengibaran bendera hari Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025 segera dimulai. Each leader apprised the participants. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. The leader takes place. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. The salutation to the leader is led by the Riders Chairman. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. The report of each chairman to the leader. Laporan masing-masing barisan kepada pemimpin upacara. The leader managed the formation setting. Barisan diistirahatkan. Untuk seluruhnya, istirahat di tempat. The master arrived on the field and the leader apprised the participants. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Peserta upacara disiapkan. Siap! Gerak! Salutation. Penghormatan. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Gerak! The report of the leader to the master. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025. Siap dimulai. Laksanakan. Siap. The hanging out of the red and white flag, followed by national anthem Indonesia Raya. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
bendera siap. Mana? Bangun rapati. Hormat! Indonesia Raya. Aku berdiri. Go! Run! Remembrance for the hero. Untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya pahlawan bidang pendidikan. Mari kita menunjukkan kepala berbenah untuk menginginkan kita. Menginginkan kita mulai.
The reading of the Pancasila and followed with all of the participants. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. The reading of the preface of the Basis Constitution 1945. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan tinggi kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka itulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. The speeches of the Master. Amanat pembina upacara, serta upacara diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Dan Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 2 Manokwari, Dewan Guru, serta tenaga kependidikan, serta anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Baik, anak-anakku sekalian, generasi muda harapan bangsa. Perlu anak-anak ketahui, mungkin anak-anak bertanya,
depan menjadi pembina upacara kali ini. Perlu anak-anak ketahui, saya adalah pengawas sekolah atau pendamping satuan pendidikan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah supervisor. Nah, tugasnya adalah mendampingi satuan pendidikan untuk melaksanakan apa yang menjadi program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai penjamin mutu internal. Jadi, sekolah ini baik jeleknya ada di tangan Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah serta seluruh peserta didik. Pengawas atau pendamping satuan pendidikan mendampingi agar pembelajaran yang berlangsung di satuan pendidikan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan dan cita-cita kita bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, ada titipan amanah. Yang pertama yaitu tentang menjaga kedisiplinan. Perlu anak-anak ketahui, sekolah ini adalah sekolah yang sudah menjadi training atau grading. Ini adalah sekolah yang karakter disiplin yang diutamakan. Saya selaku pengawas sekolah ketika saya berkunjung ke sekolah-sekolah lain, bahkan ke kabupaten lain, sekolah SMP Negeri 2 ini selalu saya pamerkan bahwa apa? Disiplinnya nomor 1. Saya ke Maibrat, ke Tambro, menjadi fasilitator sekolah penggerak di Bintuni. Saya katakan, kalau ingin melihat disiplin tidak perlu ke luar Pulau Papua, datang ke Manokwari, datang ke SMP Negeri 2, maka Bapak itu akan melihat kedisiplinan di sana. Ini juga menjadi kebanggaan kita selaku pengawas atau dinas pendidikan. Ada role model di sekolah yang bisa menjadikan contoh. Yang kedua, kita harus bersyukur bahwa anak-anak diberi kesempatan masuk di SMP Negeri 2. Karena apa? Hari yang sama ada di luar sana, ada anak-anak yang memiliki nasib berbeda dengan anak-anakku sekalian. Apa? Ada yang tidak sekolah, ada yang harus ikut ke kebun orang tuanya. Nah, ada yang mau ingin sekolah di sini cukup di pintu sana karena apa? Dia tidak bisa masuk ke sekolah ini karena tidak memenuhi syarat dan seterusnya, atau kalah tepat di dalam online. Untuk itu, anak-anakku yang sudah diterima di SMP Negeri 2 ini wajib mensyukuri. Kenapa? Karena kamulah yang terpilih oleh Tuhan dan dengan kemauan bisa masuk di sekolah ini. Untuk itu, dengan jalan apa kalian bisa mengisi bahwa kalian diterima di sini? Yaitu dengan belajar sungguh-sungguh. Tugas kalian sebagai pelajar adalah belajar, tidak ada tugas lain. Kemudian, untuk itu, ada beberapa kebiasaan, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang harus anak-anak lakukan. Antara lain, bangun pagi, gemar berolahraga, berdoa bersama, makanan sehat bergizi, rajin belajar, bermasyarakat, dan terakhir adalah tidur cepat. Nah, ini yang menjadi pemantauan bahwa anak-anak
penerapan ilmu. Tapi mohon maaf, kadang ada TikTok yang seharusnya tidak kalian lihat dalam usia kalian. Ya. Tapi kalau kalian melihat pembelajaran itu bagus. Nah, untuk itu, untuk tidur cepat, kalian dan dibantu oleh orang tua jam 21.00 harus sudah tidur. Mengapa? Supaya bangunnya juga cepat. Kalau tidur cepat, bangunnya sudah cepat. Ada yang nonton sampai jam 3 pagi. Bagaimana mau sekolah? Ketika baru saat tidur, sudah dipanggil, ayo masuk. Orang tuanya panggil untuk segera mandi. Nah, itulah akhirnya kalian menggerutu, marah dan sebagainya. Nah, itu anak-anakku. Jadi kesempatannya tidurlah cepat karena kalian bukan orang pengangguran yang harus begadang di malam hari. Kalian adalah pelajar yang mempersiapkan besok kegiatan, yaitu untuk belajar. Berikutnya, wali kelas. Tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, anak-anakku ikutilah arahan dan petunjuk wali kelas. Ya. Jadi wali kelas adalah orang tua kedua di sekolah ini. Ada masalah apa? Masuklah konsultasi ke wali kelas. Berikutnya tidak bisa tangani, masuk ke BK. Nah, sekarang sedang digulirkan adanya wali siswa atau wali guru wali. Jadi apa itu perbedaannya dengan wali kelas? Guru wali, nanti ini sebagai catatan mungkin belum dilaksanakan sekolah ini. Jumlah siswa dibagi jumlah guru. Kalau di sini ada 1058 siswa, dibagi jumlah guru kisaran 60, dapat berapa ya? Itu guru wali yang mendampingi anak murid. Untuk apa? Satu, perkembangan akademik dan karakternya. Jadi kalau wali kelas berkaitan dengan administrasi, tetapi kalau guru wali berkaitan dengan pengembangan akademik dan karakternya. Anak ini yang menjadi walinya dia, walinya ibu guru itu dipantau bagaimana belajarnya, perkembangannya dari kelas 7, 8, 9, apa ada kenaikan atau penurunan. Ketika dia terlambat ada masalah apa, karakternya bagaimana, attitude-nya bagaimana. Nah, itu yang menjadi tugas dari guru wali. Terakhir, ada sebuah analog. Apa itu? Ada seorang orang tua memiliki anak kembar. Kalau namanya Larry dan Thomas. Ya. Larry dan Thomas, ada yang namanya Larry. Ya, anggap apa ini sama nama tapi bukan kasusnya. Jadi ketika ulang tahun, orang tuanya memberikan Larry hadiah sepeda. Kemudian kepada Thomas diberi hadiah kotoran kuda atau tai sapi. Nah, kalau kalian berpikir, kamu milih siapa? Milih Thomas, karena Thomas dapat, mohon maaf, milih Larry karena Larry dapat sepeda. Ternyata Larry adalah seorang anak yang mindsetnya gede. Dia berpikir kepada orang tua saya yang kasih sepeda, tidak belikan sepeda motor, saya harus beli ini, harus naiki sepeda. Pikiran jelek terhadap pembelian orang tua. Tetapi Thomas berpikiran lain. Dia dapat kotoran kuda. Dia berpikir, oh ini jauh senang. Kalau Larry tadi cemberut, kenapa tidak mobil, kenapa tidak motor? Thomas senang diberi kotoran kuda.
dewasa, karena dia ingin muda. Nah, itulah ketika anak-anak sekalian diberi tugas oleh guru, mindsetnya apa? Ini guru mindset. Kalau kalian menganggap ini positif, memberi bahwa ini baik, pasti kalian akan berbuat baik. Seperti si Thomas tadi, bahwa ada kotoran kuda berarti ada kudanya. Berpikiran positif, bukan ayah saya memberi kotoran kuda, ini dia tidak sayang sama saja, malah senang karena dia berpikiran positif. Nah, itulah anak-anakku, kalian juga harus berpikiran positif terhadap apa saja yang diberikan oleh guru. Jadilah pribadi yang apa? Satu, tangguh, gigih, tidak gampang mengeluh. Ya, ada tugas ini tidak ada mengeluh. Dapat sinar matahari ini harus sepanjang waktu cerita lama sampai. Ya, padahal matahari ini sehat bagi kalian semua. Itu yang terakhir. Karena kalian juga bergerak-gerak berarti saya. Yang terakhir, pesan saya, jadilah anak yang jangan cepat mengeluh lagi. Sedikit mohon maaf, saya beri contoh. Kamu tidak ada bully, tidak ada kekerasan dalam sekolah ini, tetapi kalian juga jangan cengeng. Mohon maaf, saya katakan jangan cengeng. Sedikit ada temannya, mohon maaf mungkin mendorong kepalanya, lapor ke orang tuanya, Pak, saya didorong kepala saya gagal otak. Ditegas sedikit, kalian akan menghadapi hidup di masyarakat lebih dari itu. Jadi jangan sedikit-sedikit lapor ke orang tua, sedikit-sedikit dijemur suruh angkat kaki mungkin oleh bu guru. Sudah lapor saya sampai mau pingsan, kaki semua patah, didramatisasi. Jangan anak-anakku, jangan gampang ngeluh. Kalian semua namanya tidak perlu lapor. Kenapa? Nanti di masyarakat kalian akan mengalami yang lebih berat dari ini adalah miniatur kehidupan. Jadi jadilah pribadi yang tangguh, jangan mudah mengeluh. Ya, itu supaya apa? Ketika nanti kehidupan Anda pahit, Anda bertarung, betul-betul bertarung. Ya, pemain bola jenggot sedikit jatuh, alasannya macam-macam. Itu dia, attitude-nya, karakternya. Ya, kalau masih pincang lari, kalau kecuali kaki sudah patah berkeluar. Nah, itu pemain bola seperti itulah. Baik, itu amanat pada pagi ini. Terus beri apa untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas kesediaan mengikuti upacara ini dengan baik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat pagi. Reading our students' oath and followed with all of the students. Pembacaan janji siswa dan diikuti oleh peserta upacara. Janji siswa. Kami siswa SMP Negeri 2 Manokwari berjanji. Satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, cinta terhadap tanah air dan bangsa, serta setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tiga, patuh terhadap orang tua dan guru. Empat, giat, tekun, dan
dan rajin belajar. 5. Menjunjung tinggi derajat dan martabat siswa dan sekolah. 6. Taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah demi terciptanya ketahanan sekolah. Sing the national song, berkibarlah benderaku. Menyanyikan lagu wajib nasional, berkibarlah benderaku. Berkibarlah selama-lamanya. Prayer. Doa. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut ajaran agama kita masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami, pujian dan syukur kami panjatkan kepadamu atas umur panjang dan nafas hidup yang Kau berikan di minggu yang baru ini. Ya Tuhan, berkati kami dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, dan staf tata usaha, serta seluruh siswa yang ada di SMP Negeri 2 Manokwari. Biarlah kami dapat melaksanakan semua dengan penuh rasa tanggung jawab. Terlebih seluruh siswa dapat mematuhi segala peraturan sekolah. Jauhkanlah sifat iri dan dengki di antara sesama kami. Inilah doa dan harapan kami yang kami mohon kepadamu. Kabulkan doa kami seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. The report of the leader to the master that ceremony has ended. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap. Bubarkan. Salutation. Penghormatan. Para pembina upacara. Hormat. Gerak. 3. Gerak. The master is pleased to lead the field of ceremony. Pembina upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Followed by all visitors, diikuti oleh Bapak dan Ibu Guru. Bapak Guru jangan bubar dulu ya, foto dulu. Jangan bubar dulu, begitu dulu. The Vice Chairman with the participants to salute the leader. Penghormatan peserta upacara kepada
is over, the leader leaves the field of the ceremony. Upacara selesai. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Ya, tepuk tangan dulu.